Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Allah fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Wa qultu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus mushola, bapak DKM, umumnya masyarakat setempat muslimin muslimat. Syukur alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali, kumpul kembali duduk manis di mushola barakah. Semuanya adalah hidayah, taufik, inayah, mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah ngaji, manfaat ngaji, kita diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam kita limpahkan ke junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat salam kita limpahkan pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at, wabil khusus kita sebagai umatnya. Semoga dengan lewatnya pengajian ini, semoga kita dijadikan manusia hamba Allah, umat Rasulullah, hidupnya hayatun thayyibah. Amin ya Allah. Jembar rezeki, rahmatullah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah. Dan juga husnul khotimah. Amin. Dan di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ikhtisar kalam. Syukur alhamdulillah, waktu demi waktu, bulan demi bulan kita sudah menginjak kepada bulan Rajab. Kalau nggak salah mulai tanggal 1 hari Senin, sekarang minggu udah 7. Sekarang udah tanggal 7 bulan Rajab. Pak Ustadz mengucapkan selamat kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang puasa di siang tadi, yang sampai kuat sampai maghrib maupun sampai zuhur maupun jam 8, maupun yang cuma sahur. Semoga mendapatkan pahala bulan Rajab yang hikmah, manfaat bulan Rajab yang akan puasa hari Minggu, yaitu 7 pintu neraka jahanam ditutup. Tidak boleh masuk bagi orang yang tadi berpuasa. Insya Allah Pak DKM puasa pas sore, sore jangan ditanya. Pak Ustadz asal jam 7 bebas. Hari malam salah. Pak Ustadz bangun setengah 3 udah bangun, beres kegiatan malam biasa, sahur sama istri orang. Jam 7 dibikinin kopi. Ya, karena kata kita nanya Pak Ustadz, "Mi kalau bikinin kopi, Umi mah nggak percaya bapak puasa." Allah, itu sendiri aja nggak percaya. Kalian besok puasa, berarti besok tanggal 8 ya. Kalau hari Senin yang mulai besok sejak 8, Senin 8. Mansoma yauma samania ayam min rajaba utiha samaniyata abwa hujan. Yang puasa besok sopo kang puasa isi wong ing wolu pirang dina, maka den buka kelak kade wong ing wolu pirang-pirang pintu surga. Yang puasa besok
dibukakan pintu surga di bulan 8 untuk dimasukin sama orang yang puasa besok. Mudah-mudahan dalam pengajian ibu, bapak, muslimin muslimat jangan lupa mau niat atau sekarang niat saya puasa besok di bulan Rajab karena Allah Ta'ala. Besok kita puasa mudah-mudahan nyampe maghrib. Amin. Kalau tidak kuat boleh nyampe duhur dan boleh jam 8 pagi. Gimana maunya Pak Soleh? Karena tidak ada larangan Pak Soleh. Beda dengan Ramadan. Ramadan Pak ya. Di aus sampai maghrib, lapar sampai maghrib. Kalau puasa sunnah mau lapar mau nggak juga terserah Pak Soleh. Iya. Nggak dosa gitu, maksudnya nggak haram, cuma makruh. Yang selanjutnya syukur alhamdulillah di bulan Rajab pahala ganjaran meningkat 70. Di dalam Al-Quran manja biasanatin falahu asru amsalihah. Tafsirannya wafi Rajab bisakin wafi Sa'ban bisakin mi'ah wafi Ramadan bi'albin. Manja biasanatin sokong karena kami siwong ingkar bagusan pasru dapat 10. Beda di bulan Rajab Sab'in 70, di Sa'ban Sab'ami'ah 700, di Ramadan diharapin 1000. Jadi sekarang kita Pak Soleh dari rumah satu langkah dibalas 70 kebaikan, 70 dosa diampuni. Amin. Amin ya Allah. Itu kita bersyukur ketemu dengan bulan Rajab. Rajab, Sa'ban, Ramadan itu termasuk bulan mulia. Bahkan hubungannya bulan Rajab untuk membersihkan dohir badan, bulan Sa'ban membersihkan hati, dan Ramadan membersihkan arwah. Luar biasa. Maka pertanyaan dalam tingkatnya tidak akan bersih bagian hati dan bagian arwah kalau tidak bersih luarnya badan. Tidak akan bersih dalamnya hati kalau luarnya penuh dengan najis. Itulah. Maka kita bersyukur dipertemukan kembali dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan ibadah kepada Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu Rasul kepada dulur-dulur jamaah ingetin nanti habis bulan Rajab ada Sa'ban tanggal 15 nisfu Sa'ban ganti catatan amal. Maka dari awal-awal puasa ingetin yuk tingkatkan kebaikan agar supaya di nisfu Sa'ban diganti lembaran catatan termasuk ujungnya husnul khotimah. Ini seperti inilah. Kita setahun di selembar, 2 lembar, 3 lembar, 12 lembar. Nah ini diantara yang selembar mudah-mudahan bagus. Maka dari bulan Rajab kita udah bagus-bagus banget. Maka disebutnya husnul khotimah. Manusia itu bagaimana bagus ujungnya. Waktu pemudanya jawara preman sekolah obat ke surga. Amin. Waktu orangnya muda santri sekolahnya perampok. Aduh repot itu. Maka yang paling bagus mah mantan preman, yang paling jelek mantan ustaz. Dulu mah ustaz itu Cina, ini kalau jadi tukang mabuk, dulu mah itu preman, kalau jadi, ya bagus saya kata, bagus kata, ayo Pak Soleh mah tiletik, ya soleh kan, ayo, kayak gitu, main anak soleh, anak siapa ini, anak soleh, amin. Kabawa kami soleh. Amin. 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 Anak kami itu sholat ya anak. Soleh. Anak soleh itu sholat. Anak soleh. Soleh. Kata kubuah anak soleh. Kau saya ingatkan nama Muhammad. Cek Rasul barang siapa umatku yang diberikan nama Muhammad atas kita kepada aku dakhala jannah masuk surga. Amin. Mereka kata apa namanya Muhammad? Kenapa alasannya? Karena aku cinta Nabi Muhammad. Pasoleh. Amin. Terus ketika Pasoleh Muhammad bela. Yang paling bagus mah Muhammad. Pasoleh yang paling cakep mah. Double. Wah.
usah dia Allah tak hadis ada satu. Yuk mulai pada fikih. Insya Allah ini fikih dari pertama Pak Ustaz tanya di sini. Insya Allah ini bertanya masih hubungan dengan sholat berjamaah. Mengulas sedikit pokok di dalam masalah sholat namanya rukun sholat. Takut Bapak menemukan guru karena kita banyak gurunya, amin. Rukun sholat ada yang 13, ada yang 14, ada yang 17, ada yang 18, ada yang 20, semuanya benar. Bagaimana cara menerapkannya? Kalau yang 13 ruku dan tumanina satuin, iktidal dan tumanina satuin. Kalau yang sampai 20 sujud 8 tumanina 11 diperinci gitu beda. Kalau yang 13 mah ruku dan tumanina, nomor 10 iktidal dan tumanina, itu dua bedanya perincian. Kalau yang 14 tumanina dipisahin, yang tadinya 4 dijadiin 1 itu. Bedanya gitu. Rukun sholat ini pokok yang namanya rukun madakholatah tamahiyah. Yang namanya rukun satu pekerjaan ada yang di dalam sholat. Kalau syarat makhoroja inilah ya perkara yang ada di luar sholat. Contohnya wudhu. Wudhu itu namanya syarat. Tidak sah sholat kalau tidak punya wudhu. Tapi wudhu bukan sholat. Setiap orang yang sholat pasti punya wudhu. Tapi tidak setiap orang yang wudhu itu sholat. Karena kita wudhu mau baca Al-Quran, kita wudhu mau. Jadi kalau rukun beda di dalam sholat. Kita yang pendek yang 13. Sholat ada yang 13. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri, 4 baca Fatihah, 5 ruku dan tumanina, 6 iktidal dan tumanina, 7 sujud dan tumanina, 8 duduk antara 2 sujud dan tumanina, 9 duduk tahiyat akhir, 10 duduk tahiyat akhir, 11 membaca sholawat pada Nabi, 12 baca salam, 13 ayat di bayangan Quran. Yang 13 kebagi 3, ada bagian hati, ada bagian mulut, ada bagian anggota. Bagian hati ada satu yaitu niat. Bagian mulut ada 5. 1 takbir, 2 membaca Fatihah, 3 baca tahiyat, 4 baca sholawat. Sholawat dalam ayat tahiyat. Yang kelima dulu salam. Yang bagian nggak kelihatan sih kita kayak siluman. Yang bagian pekerjaan badan ada 7, kan tadi ada 17, 5 dengannya 1, 6 dengan itu 13. Bagian anggota badan berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk atau sujud, duduk dan tahiyat akhir. Ya sujud aja 5 kali. Itu apa ya? Kadang-kadang kita pokok harus. Kalau ada yang salah satunya batal dari yang tadi, ada yang salah, itu sholatnya juga batal. Yang paling di antara yang 13 tadi, kalau kita ngomongin yang 13 rukun sholat, yang paling susah yaitu masalah niat. Karena niat sholat yang 5 waktu harus qasdu ta'rif ta'yin atau qasdu ta'rif fi'liyah ta'yin. Fardiyah ta'yin, qasdu meja, fardu ta'yin bilangannya, sholatnya apa. Niat saya qasdu fardu duhur 4 rakaat ta'yin. Nah gitu Pak, itu harus. Contohnya sholat isya tadi, dalam hati niat saya sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum kontan karena Allah Ta'ala. Ada makmuman, ada al-imam, kalau sendiri mah ada al-laika. Datang subuh niat saya
saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat kontak karena kalau sendiri, kalau jadi imam jadi makmuman. Datang lagi zuhur, niat saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat kontak. Datang asar, niat saya sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat kontak. Datang maghrib, niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat kontak. Itu dibarengkan dengan muqarrarah takbiratul ihram begitu. Allah dalam hatinya saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat kontak. Tidak boleh kalau dulu beres. Di antara yang susah yang itu doang. Nanti kedepannya ini soalnya ada hubungan niat, persyaratan niat menjadi makmum. Yang kemarin bagian nyampe figuri tasahud akhir. Sekarang wayusanulahu alayakuma ila ba'da taslima kail imam. Landeng sunahakeun lau kadue makmum masbok apa yang tak orang ada ieu makmum masbok ila angin di dalam sosene uluk salam rono imam. Ini bagi yang makmum masbok. Bagi makmum masbok rokaat, yaitu makmum yang ketinggalan sholatnya bagian rokaat nggak tahu 2 rokaat, nggak tahu 1 rokaat, nggak tahu 3 rokaat, berarti makmum datang ke mushola al-barakah, imam sudah dapat 1 rokaat atau sudah dapat 2 rokaat. Nah begitu imam uluk salam, makmum tidak boleh berdiri, jangan berdiri kecuali sudah beres uluk salam ke kanan dan ke kiri. Kalau baru juga ke kanan udah berdiri nggak boleh. Nanti dipraktekin Pak ya, kita baca dulu mantuknya. Ini namanya mantuk. Nah, sekaligus ini masih nyambung. Selanjutnya wa harruma muksun ba'da taslimatae in lam yakun ma'ala julusi fatab julusol. Lan haram apa menang ing dalam sosene uluk salam roroni imam lamun orang anak-anak ieu masbok ikut tempat juluse. Fatab dulu maka batal ieu masbok ing salate masbok bi kalawan muksun inta mada lamun maha ieu si masbok wa limalan weruh ieu masbok tahrimahu ing harame muksun. Mak imam udah uluk salam tamamu masbok bukannya berdiri karena menang baik diam baik beberapa detik nanti ada ukurannya itu jadi haram. Kalau sengaja, kalau dia tahu itu batal. Bedanya gitu. Ada bapak tenang baiklah. Ntar dia udah dapat 1 menit, setengah menit kalau ke atas batal. Dia tahu kesengajaan. Kalau tidak tahu haram. Bedanya gitu. Walayakumu qabla salam imam dan tidak boleh makmum masbok berdiri sebelum uluk salam imam. Sekarang kalau berdiri gimana makmum? Paling tamada. Maka lamun mamah makmum masbok uing yang biniat muparokok kalawan orang niat muparokok batolat maka batal ieu si makmum. Makmum begitu imam tahiyat nih makmum masbok geus gatal. Lama amat di imam kapan belum salam bodoh amat berdiri makmum masbok tidak niat muparokok batal atas sholatnya makmum tadi yang terakhir. Dan nanti praktekin batal. Wal murad namanya muparokok asal lewat aja batas antara berdiri dan duduk. Cek di dia mah jongkok, perbatasan berdiri dan perbatasan duduk. Iya perbatasan. Kalau masih begini contoh, ini masih atas. Kalau sudah begini perbatasan. Kalau yang dari bawah baru juga Allah belum. Kalau sudah begini aja ini batas ini. Ini udah mulai batas. Gak perlu ke atas. Cek dia mah cek sunama ditulisna ngoyongkong.
Pas cuma pertengahan berdiri enggak, duduk enggak. Itu namanya ngoyongkong gitu. Bahasa Hongkong itu. Ngoyongkong. Tulisannya duduk. Fa'insaha maka lamun lali aw jahil atau bodoh lam yuktad bijabihi maka orang dan hitung apa sakabe bacaan wajib balik lagi ke bawah nanti ba'da salam imam baru naik. Bagaimana kalau tidak balik lagi? Kalau tidak balik lagi batalah sholat dulu, batal sholatnya. Itu jadi beda nanti ke depan imam tahiyat awal ditinggalin, lain lagi hukum sebaliknya dari sini. Baik, yuk kita dipraktekin. Bapak kalau nggak paham nanti tanya lagi ke Pak Ustaz, saya belum paham. Sunnah makmum masbuk jangan dulu berdiri kecuali sesudah taslimatai imam sudah beres uluk salam kanan kiri imam. Pertanyaannya, bagaimana kalau balik ke kanan udah ke atas? Makruh, nggak boleh. Harus beres uluk salam kanan dan kiri. Bagaimana Pak Ustaz? Imam assalamualaikum bareng kita bareng ke atas, tidak boleh jatuh kepada makruh. Nanti aja udah kanan kiri baru berdiri. 2 orang ke depan. Kalau nggak pakai contoh pikir mah susah. 2 orang aja. Ya. Udah langsung aja duduk Mas Syahid, Mas Syahid imam, Mas Syahid imam. Langsung ada duduk tahiyat akhir. Mas Syahid mah duduknya seperti tahiyat awal dulu karena mau berdiri. Nah, ini contoh yang benar dulu. Jadi subuh karena ini makmum ketinggalan 1 atau 2, 3 rakaat, nanti uluk salamnya sesudah uluk salam imam. Yang kedua yang ke kiri berarti. Contoh Mas Syahid mulai. Udah cukup, itu yang sah. Belum lagi. Sekarang baru ke kanan, udah berdiri. Ya. Nah, ini tidak boleh. Ini bisa dicurangi pahala sholat masuk ini. Ayo duduk lagi. Ini yang udah uluk salam. Diem baik subi, menang baik. Ya, ayo mulai. Menang baik. Baru berdiri. Pelan-pelan, kita ngomongin mayokongnya nih. Pelan-pelan lagi. Kan dulu. Pas bangun ke atasnya, dari situ udah mulai batal gitu nanti. Pas mayokong tadi mayokongnya, pelan lagi. Belum. Harusnya kan berdiri, nah ini enggak nih. Kata Subilah santai bahaya. Nah langsung sekarang berdiri, terus lagi. Berhenti. Segini udah batal. Jangankan ke atas, sekarang ke atas. Apalagi udah batal. Segini aja tadi udah mulai hukum batal. Tapi kalau belum moyong kata ini Subilah ini bisa bahaya nih. Itu aneh kata nanti kalau di dalam ayat awal. Nah ini mah udah kena hukum yang tadi, udah batal itu kayak. Jadi kenapa? Karena ini lama. Sekarang yang tidak batal. Jadi kita duduk lagi. Jadi seukuran subhanallah beres ini salam subhanallah baru berdiri ya. Yang bagus itu. Subhanallah berdiri. Duduk sekarang subhi berdiri, imam belum salam. Kayaknya ini imamnya lama ini, nggak tahu imamnya tidur. Nggak tahu banyak tidak. Pokoknya mungkin ada nggak tahu subhi yang lupa.
Itulah. Tapi di sini pain saha lali au jalan atau bodoh, mau lupa mau tidak tahu ini. Ayo sekarang dua-duanya nggak apa-apa lah, lupa dan bodoh itu hampir sama sih. Lupa mungkin kalau lupa mah tadi karena orang yang udah tahu hukum, kalau bodoh mah sama sekali tidak tahu hukum. Gitu. Nih sekarang contoh yang lupa dulu, lali. Assalamualaikum. Belum, iya. Nah kata subi lama amat. Nggak tahu subinya banyak pemikiran. Pekerjaan puyeng. Nah berdiri subi. Padahal imam belum. Nah ini masalahnya nih. Nah ini. Nanti ada perbedaan dengan tahiyat awal Pak ya. Kalau tahiyat awal ini tidak wajib balik lagi Bapak. Ini enggak bedanya. Nah ini subi begitu sudah di atas. Nah kok ini imam belum? Astagfirullah. Belum. Nah ini subi udah baca Fatihah contohin. Udah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja waladhdallin. Kata subi kok imam belum astagfirullah ini. Datanya belum. Nah ini subi wajib duduk lagi, wajib. Tar dulu ngomongin subi wajib balik, wajib lagi. Dan bacaannya yang tadi waladhdallin itu tidak begitu. Dan subi kalau tidak balik lagi ini sholatnya batal subi. Kalau nanti beda dengan ayat awal. Harusnya ini subi niatnya muparokoh. Itu dari awal dari muparokoh. Duduk lagi. Satu itu alasan lari. Sekarang alasan bodoh, tidak tahu. Kalau tidak tahu mah baik-baik lagi. Tidak tahu bahwa imam ini uluk salam dan tidak. Kalau tadinya subi yang lupa. Kalau sekarang subi sudah tahu bahwa dirinya tidak boleh ini bodoh, bahwa subi tidak tahu bahwa seperti ini harus balik lagi ke bawah, langsung berdiri. Ini bodoh ya. Tidak, ini kan harusnya mah kalau yang tahu wajib subi balik lagi ke bawah. Nah berhubung subi tidak tahu, bodoh amat lah imam mau belum salam kayak mau belum, saya mau berdiri aja. Ini hukumnya batal. Kalau di lingkungan subi sudah ada yang ngajak fikih. Kalau belum ada yang ngajak fikih, Tangerang kota di Tangerang Selatan tidak ada yang ngajak fikih. Ini sah sholatnya. Tapi kalau se-Tangerang udah ada yang kiai ngajak fikih, batal ini sholatnya. Namanya bodoh gair makdur. Kalau yang tidak ada yang ngajar ngaji, namanya bodoh makdur. Bodoh yang ada alasan. Duduk lagi untuk praktek ayat kedua. Terus duduk lagi kenapa aja duduk, kau usah duduk. Susah ini begitu. Nggak berani prakteknya. Kau usah kan produser sutradara. Ya Ben bangun jangan nggak sembuh. Susah Bapak. Nah, beda. Maka di sini mata alima begitu sudah tahu walam yajlis subi tidak duduk lagi batal sholat. Maka sholat itu seperti ini belum usaha. Kata subi bodoh nggak mau balik lagi. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang wabihil fariqu man qoma min imamin tasyahud awal. Nah, sekarang tasyahud awal. Jadi maksudnya makmum mendahului imam. Nah, ini ayat awal nih. Subi kayak ini mah nggak perlu masuk ini mah. Jadi bareng dari awal juga bawah. Awal ketinggalan satu rakaat. Pokoknya imam lagi tahiyat awal saja. Nah, subi sekarang mendahului imam berdiri. Loh, kalau subi bodoh amat lah. Saya teruskan bismillah.
subhi laya jamul al tidak wajib balik lagi ke imam. Kenapa? Karena imam juga akan ke atas. Cuman subhi jatuhnya karena haram doang itu. Sah sholatnya sah. Bisa jatuh karena haram, bisa jatuh karena makruh. Bedanya itu doang. Sah sholatnya doang. Kalau tahiyat akhir mah subhi tadi bisa jadi batal. Kalau ada mufaroqah, kalau waktu imam tahiyat awal enggak wajib disuruh. Kalau balik ke bawah musuh kesengajaan ini bisa bahaya, subhi bisa batal. Jadi alasannya subhi cuma makruh mendahului, haram mendahului imam, dan nanti imam juga akan berdiri. Sekarang masih berdiri. Kata subhi berjumpa kembali dengan imam. Bukan pahala subhi dikurangi pahala sholatnya, itu bedanya. Jadi perbedaan imam tahiyat akhir dengan imam tahiyat awal itu pun sangat jauh. Kalau waktu tahiyat akhir mah subhi bisa batal, kalau tahiyat awal mah subhi tidak batal. Kalau di tahiyat akhir mah subhi wajib balik lagi, kalau di tahiyat awal mah layar jamul awal tidak wajib balik lagi. Cuma kesunahan. Kata subhi berapa? Saya juga imamnya beri lagi ini kan. Maka itu Pak Ustadz, mau bertanya karena saya belum pernah mendengar dan belum pernah bertanya gitu ya. Gimana kalau posisi saya sebagai makmum, imam udah 4 rakaat Pak Ustadz ya. Nah, kita misalkan ketinggalan 1 rakaat. Ketika imam salam, kita pun ikut salam. Udah selang-selang waktu baru sadar, perasaannya saya baru 3 rakaat gitu. Apakah mesti sholat diulang ataukah sholat nambahin gitu? Kalau kealaman sama saya sholat lagi gitu. Biar kedengaran sama bapak-bapak. Coba ulangi lagi. Ya. Misalkan imam udah dapat 1 rakaat, kita baru datang. Ketika imam salam, kita salam. Imam udah 4 rakaat. Kita baru 3 rakaat. Udah wiridan, kita baru sadar perasaan kok kita ngikutin imam salam gitu, kurang 1 rakaat gitu. Begitu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi bener lupa itu ya. Bener lupa. Nah bagus pertanyaan itu. Dicontohin sama Rasul, dicontohin Pak ya. Rasul mah sampai sudah memakai sendal. Belum uluk salam, balik lagi tinggal uluk salam. Nah ini yang penting belum melaksanakan pembatalan, belum ngobrol kemana-mana, belum. Ya itu cuma baru astagfirullah. Nah nanti ini tinggal nambah lagi dan jangan lupa di ujungnya sujud sahwi menambah itu ya. Enggak sujud sahwi juga enggak batal, enggak. Cuma ada kesunahan sujud sahwi menambah tadi kekeliruan kelupaan. Bagus. Itu adanya nanti insya Allah di depan ketemu. Bagus ini pertanyaan. Muskil itu. Belum pernah dibahas ya Pak Ustadz. Haji kamu belum pernah dibahas ya? Pernah Pak Ustadz itu pernah ada pernah Pak Ustadz kejadian seperti itu. Pak Ustadz masuk belum salam, maksudnya cuma belum lama tapi udah astagfirullah. Iya, berdiri lagi nanti sujud sahwi sunnah, enggak sujud sahwi juga enggak apa-apa, terus ayo ada lagi sebelum dilanjuti sedikit lagi Pak ya, lagi 2 menit lagi aja. Wasurito likud wa surutu pihak niat iktida au jamaah. Jadi kalau dalam makmum Bapak boleh niat saya makmum, boleh saya niat ikutin imam, boleh saya niat berjamaah. Jadi boleh pilih. Contoh usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati adaan imaman atau adaan iqda atau adaan jamaah, ada banyak. Kita masuk ke adaan makmuman yang lagi biar cepat dipaham.
ya apa-apa karena di sini arti kedua namun ikdah namun au jamaah sama bareng dengan imam. Namun jadi artinya apa? Ngamuk-ngamuk juga. Kayak model nasi uduk, nasi samu-samu kene, lontong, nasi kene, nasi kuning, ya nasi kuning aja. Nah bubur ayam, kakak nasi kene kan? Kang Heri. Apa ya? Jangan lupa nanti Pak Ustadz anterin Pak ya. Oh misalnya. Bungkusin Pak Heri. Ya kalau Pak Ustadz kan ada makan bubur ayam. Kalau sakit, kalau nggak sakit nggak makan Pak Ustadz. Kalau ada Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz beli itu pasti keluarga Pak Ustadz ada yang sakit, Pak ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz jangan beli bubur ayam Bapak. Berarti kalau Bapak Ustadz beli ayam sakit. Ya Pak ya. Takut kata Bapak, ini Pak Ustadz kenapa nggak beli bubur ayam saya? Jangan. Berarti Pak Ustadz sehat itu. Karena rata-rata orang yang beli bubur ayam situ, kalau Pak Ustadz lagi beli, gue beli iya, itu lagi nggak enak badan. Gitu berarti rata-rata pasien Bapak ini, rata-rata itu. Matan-matan. Hebat Bapak. Kalau lagi pagi-pagi matanya nggak kelihatan. Wow, dari mulai nenek-nenek dan jongkok ngumpul kan. Antri terus. Agak bosan bener hebat ini magicnya itu Bapak. Di kampung baru berapa puluh orang yang jualan bubur ayam. Sampai pecah mangkok. Beli Cuma dia di kuburan ya. Datang gerobak sebaris. Lama masih kan dia muter ke arah sebelah. Kalau nih di tangan jam 12 jam 1 malam minta ilmu nah. Awas Pak syarat ya, Bapak takutnya Bapak ngamuk, tapi tidak niat ngamuk Bapak. Dengan adapun imam ini kata imam lah, imam saya jadi imam bodoh amat mau sholat ini itu terserah. Bapak juga sama. Ada kata saya, kata Bapak, saya mah enggak kagak niat jadi imam ya terserah. Ini Bapak punya orang nih apa maksud mau ngamuk tapi tidak niat ngamuk gitu. Maka jangan lupa kalau kita dari awal sunahnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Tapi di dalam hatinya niat saya sholat fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat kontan menjadi makmum di dalam hati. Kalau enggak pakai makmum nanti Bapak jatuhnya sholat sendiri walaupun ikut-ikutan gitu, walaupun ikut-ikutan. Ayo coba dalam hati aja. Niat saya sholat fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat kontan menjadi makmum karena Allah. Yang pertama usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah dalam hati niat saya sholat fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum kontak menjadi makmum atau makmum menjadi kontak. Jadi kontak dulu ya, kontak menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Sama dalam hati niat saya sholat fardhu seperti duhur 4 rakaat menghadap kiblat kontak menjadi makmum. Maghrib asar niat saya sholat fardhu asar 4 rakaat menghadap kiblat kontak menjadi makmum. Maghrib niat saya sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat kontak menjadi makmum. Isya niat saya sholat fardhu isya 4 rakaat kiblat kontan menjadi makmum. Kalau jadi imam kontan menjadi imam. Kalau sholat sendiri mah kontan karena Allah Ta'ala gitu loh. Kayak itu bedanya. Maka surutil udah persyaratan namun suruh pihak niatul iktidak harus niat namun jangan sampai enggak, jangan sampai kita namun niat saya sholat fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, tapi kamu itu sholatnya sendiri tidak mendapat doa itu. Udah Bapak? Iya. Udah habis
pengen khatam jilid 2 kayaknya masa 20 tahunan lagi di satunya ini pengen ngulang ke jilid 1 kalau saya cerita dari mulai air yang dipakai itu ada berat caranya. Cuma ini tapi insya Allah kalau saya ngejar berjamaahnya doang kayak ngejar berjamaah jadi enggak agak sampai ke ujung enggak. Kali ini ke ujungnya ada bawa puasa paling beres berjamaah kita ulang lagi ke dasar. Sekian Mas Soleh minta maaf pada KF Ibu. Pain wajatum khairu fahuwa minallah, pain wajatum syarru fahuwa minan nafsi. Kalau ada hukum yang benar datangnya dari Allah, hukum yang salah datangnya dari kebodohan saya pribadi. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ulumina wal muslimin min kulli khairin lama wa minal ida wa minal roda wa minal masaibil amma wa alaihimu ya rabbana minka salam.